Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para viewer, para subscriber, para youtuber yang udah nyampe di channel Joyo The Explorer Channel. Ini Joyo The Explorer Channel. Sampai jumpa, selamat datang, selamat bergabung. Yang belum subscribe karena di channel ini isinya keren-keren pol. Pokoknya keren-keren. Aku udah membuat sebuah eksplorasi, sebuah percobaan, yaitu mobil Honda Accord, sedan Honda Accord tahun 1985, tak pasang karburator sepeda motor, hasilnya oke. Terus aku ngoprek lagi, tak pasang bahan bakar gas LPG, hasilnya udah oke. Masih terus mereview untuk hal-hal berikutnya tentang LPG saat ini. Terus aku akan menyampaikan di video ini, kita akan berburu kendaraan impian, yaitu kendaraan mobil bekas ya. Kalau mobil baru sih kalian yang penting modal tas isini duit, apa kartu gesek isini duit, datang ke dealer yang kamu suka mana, beli, wes selesai. Nggak ada masalah macam-macam gitu, kalian udah wes beres gitu. Tapi kalau mobil bekas, kalian harus jeli. Mobil bekas, entah itu tua, entah kategori yang masih baru beberapa tahun, tetap harus jeli. Nah, di sini aku akan buat 3 part ya, 3 bagian. Kalau satu part sampaikan panjang banget, tapi sehingga aku bagi 3. Yang pertama ini aku akan membicarakan tentang hal-hal yang mungkin nggak kepikiran bagi kalian yang mau beli. Ternyata ada masalah seperti itu toh yang harus dihadapi saat beli kendaraan. Ini pengalamanku dulu waktu beli kendaraan mobil bekas, mobil tuaku yang si Honda Accord si Green itu. Saya jadi terbuka, ada hal-hal seperti itu yang aku belum tahu sebelumnya gitu. Ternyata itu menjadi hal yang harus difikirkan, menjadi permasalahan tersendiri yang mungkin nggak ada orang yang bahas, nggak ada yang jelaskan. Begitu ketemu di lapangan, ada masalah itu gitu. Tak sampaikan di sini supaya kalian nanti kalau mau beli kendaraan, kalian udah berbekal dengan pengalaman dari saya, pengalaman dan cara nanti sampai dari part 1 ini tentang saya ngomong maklar nih, kemudian nanti tentang ciri-ciri fisik secara visual luarnya, kemudian yang part 3 ciri-ciri secara lebih dalam lagi di mesin dan yang lebih dalam lagi tentang permesinannya. Jadi 3 bagian. Mungkin kalian aku mumet, aku pesen Kang Joyo aja untuk beli mobil ya nggak tahu, mungkin suatu ketika boleh. Tapi aku masih mikir hal ini. Kalian tak sampaikan aja ilmunya, kalian bisa cari sendiri berbekal dari ilmu pengalaman dari sini. Oke, aku akan ngomongin tentang maklar, the maklar ya. Maklar ini kalau kalian belum pengalaman, belum ngerti, ya bisa jadi masalah yang serius bro. Ya, jadi saat pertama kali aku beli kendaraan itu aku bingung. Aku memang minta tolong, masih saudara saya, masih orang bengkel yang kenalan baik saya. Mas, aku mau beli mobil, budgetnya cuma sekian mobil. Terus akhirnya dia nelpon saya, cari, ketemulah bendanya. Sehingga begitu ketemu, janjian ketemuan, mobilnya dibawa ke sini. Terus aku dan saudara saya dan orang bengkel saya itu dulu waktu pertama kali ya, terus ngecek. Ya dari sana juga ada beberapa orang, ada 3 orang, ada yang nyopir, terus 2 orang itu ya mungkin ya maklar atau yang ngancan nemenin atau apa. Ya. Nah, yang saya dengar dari mereka tuh rodok cuman agak bergumam sedikit ya. Dia ternyata maklar yang menjualkan mobil itu. Yang punya itu di jauh sana, teleponan. Mau gimana ini, mau dilepas berapa ini? Mau jadinya dia nawar segini. Gimana, boleh, berani enggak?
si itu ternyata maklar, yang nyupirin dan teman-teman itu maklar semua, yang punya ada di jauh sana nelpon. Yang saya dengar sekilas itu wah itu dari sana ada banyak orangnya yang ikut ngelihatin mobil itu. Terus dia berpikir orang yang dia bawa itu kan 3. Terus ada orang dari saya, malah banyak, ada saudara-saudara saya udah ngelihatin semua. Wah, segitu banyak orang. Jadi dia pikir saya juga bawa maklar banyak, dia bawa maklar. Nah, maklar ini nanti harus mendapatkan apa istilahnya, tips ya. Harus mendapatkan tips. Nah, tips ini yang harus diperhatikan nanti ya di berikutnya, harus diperjelas tentang ini. Nah, tapi aku tak ngomong dulu maklar ini. Ada satu maklar yang juos. Ini dulur dewe, bisa teman baikmu, bisa saudaramu. Ini maklar yang model ini pokoknya dia hanya berpikir bagaimana dia mendapatkan kendaraan terbaik untukmu. Dia nggak berpikir macam-macam, aku nanti dapat apa, aku dapat bagian berapa persen. Dia nggak mikir. Dia yang penting yang terbaik untukmu. Ya, pokoknya nek dulurku ini nggak dapat kendaraan yang terbaik, wah aku ikut prihatin. Nah, ini maklar yang nomor 1, luar biasa. Nggak mikir untuk dirinya tapi untukmu. Temukanlah orang seperti ini dari saudaramu atau teman terbaikmu, silahkan. Kemudian yang kedua itu maklar yang profesional. Pokoknya dia mencarikan dengan profesional, dengan cara-cara dia terbaik. Ning hitung-hitungannya profesional. Pokoknya saya mencarikan dapatnya segini persen atau sekian lah, ada tulisannya udah jelas. Enak, ini masih enak karena dia punya profesional, akan mencarikan yang terbaik dengan imbalan yang terbaik, masih nggak masalah. Yang ketiga yang payah, maklar abal-abal, yang penting segera jadi, dapat duit. Yang penting kendaraan itu segera terbeli lalu dia dapat duit. Ini yang payah. Ya, yang payah seperti ini. Pokoknya dia begitu lihat kendaraan, dia nggak mikir yang terbaik untukmu. Pokoknya gimana caranya ini, dia akan bilang bagus. Setelah itu dia pergi gitu aja, nggak ada tanggung jawab apa-apa. Mungkin nggak ada komunikasi lagi dengan kamu, harus repot itu. Ini abal-abal yang seperti ini. Kalau kalian dapat indikasi seperti ini, tunda aja dulu. Tapi kalian kembalilah ke nomor 1 ini ya, yang konco dewe, konco kental kalian, konco akrab, dulur dewe, pokoknya kembalilah ke situ nanti ya, insya Allah lebih aman ya. Nah, yang abal-abal nih ya udah, yang penting segeralah terbeli oleh kamu, dia dapat duit. Nah, ya, kemudian perjelaslah ini di depan ya. Jadi kalian harus memperjelas urusan masalah ini di depan ya. Nih, buatlah kesepakatan di depan ada berapa maklar dan siapa yang ngasih tips, termasuk besaran tipnya berapa. Jadi kamu kan bawa orang temen itu anggap masuk sebagai kategori maklar itu. Kemudian dia yang mau jual mobil itu juga bawa orang. Entah yang saya itu kan bertiga mereka. Nah, saya banyak, saudara-saudara saya, kakang saya, mas saya, sudah lihat semua. Dia pikir wah itu maklar semua. Dia berpikir waduh, dia itu nanti berpikir ini para maklar yang sekian banyak ini siapa yang akan ngasih uang, yang ngasih tips. Nah, ini bisa jadi kalau nggak jelas, bisa dia ngasih maklar dari penjual ini ngasih tips ke maklar, dari kamu yang beli juga ngasih tips ke maklar. Maklar dapat tips dari dua arah, dari penjual dan pembeli. Atau nanti makanya ini diperjelas, yang ngasih maklar yang kamu bawa kamu ya, terus yang ngasih maklar tips maklar yang kamu bawa kamu ya. Pokoknya aku beli segini bersih, harus diperjelas di depan seperti itu. Kalau enggak nanti tahu-tahu transaksi jadi. Nah, maklar ini kalau yang maklar masih punya perasaan menggedumel, menggeremeng, wah ini siapa yang ngasih uang saya gitu ya. Tapi kalau maklar yang penting dapat duit, dia akan nagih ke kamu, mana tips untukku. Bahkan dia akan tahu-tahu minta banyak. Setelah minta ke kamu, minta lagi ke penjualnya kalau nggak jelas.
Mana aku udah bantuin kamu jualan, tips untukku ini ya. Ini orang yang bahas ini hal seperti ini, tapi ini sangat penting, bisa jadi riskan, makanya tak jelaskan di depan. Oke ya, ini harus diperjelas dulu. Kemudian sebelum bayar, cek surat-surat dan cek nomor di Samsat. Jadi sebelum kalian udah deal nih, oke, jadi harganya. Nah, untuk lihat-lihat apa nanti apa saja harus diteliti, tunggu part 2 dan part 3 tak jelasin detail. Nah, ini kemarin aja aku baru ngumpul sama temen-temen, wah mobilnya bagus ya, itu baru itu kayaknya yang dulu kayaknya bukan itu deh. Terus ada yang bisa, wah itu untuk apa, balik untuk menghidupkan apa nomornya aja sekian puluh juta, terus pajaknya aja sekian puluh juta, untuk itu aja udah dapat mobil lagi gitu. Nah, kalau kalian nggak hati-hati, nggak cek ini, ya bisa jadi kejadian seperti itu. Maka jangan sampai ini terjadi pada kalian. Sebelum bayaran, cek surat-suratnya lengkap. Kemudian nomor itu dicek di Samsat. Nek kalian bisa ngecek pakai yang online itu, dia akan ketahuan statusnya seperti apa. Bisa jadi sudah diblokir nggak masalah, bisa dihidupkan, atau statusnya semuanya akan kelihatan di situ. Atau statusnya yang repot, nah itu ternyata orang jelas surat-suratnya atau curian atau apa, wah itu repot. Nanti yang kena kamu yang beli. Nah, kok bisa dibeli hal seperti barang seperti itu, nah itu repot. Maka dipastikan kalau sudah oke, pajaknya jalan misalkan. Kemudian, nah ini nanti semuanya akan masuk di perhitungan. Nek pajaknya, platnya masih berapa tahun, pajaknya nggak nunggak, nah itu nilai jualnya jadi lebih tinggi. Tapi nek pajaknya ngadat ya, berapa bertahun-tahun misalkan, apalagi bermasalah di hal-hal lain, nek bermasalah ya jangan dibeli. Beli yang lain lah, yang tidak ada masalah, yang bagus. Karena ini kedepannya kamu yang akan pakai, nanti kamu yang repot gitu ya. Oke ya, part 1 nih seperti ini. Mungkin ini nggak tahu, belum ada yang bahas ya seperti ini, tapi ini dari pengalaman saya baru oh iya, dari orang itu telepon, wah ini yang ngancani, yang nemenin banyak sekali ini, wah ini gimana ini. Dia mikir dia harus ngasih tips orang yang saya bawa gitu ya. Terus ayah perjanjian di depan, mas itu orang-orang yang sama kamu nanti tanggunganmu ya gitu, tanggungan sayang. Oh oke, itu sama sayang. Oh itu sedulur saya semua, saya nggak masalah, itu saudara saya semua. Nah dia kan udah memang maklar, hitung-hitungan. Nanti jenengan nanti Anda dari yang punya mobil ya wis enak. Kalau saya nggak dikasih tahu seperti itu, malah saya jadi repot. Tapi orang baik itu dilalai yang jualan, jadi ya aman-aman aja. Oke bro, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di part 2 dan 3. Dapatkan kesiapan untuk beli kendaraan bareng-bareng Joyo The Explorer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.